Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Oswal di Kongres Channel Ngawangkong Beres-beres. Di konten kali ini gue ingin membawakan sebuah cerita yang dikirim oleh seseorang. Dia menceritakan bahwa di desanya itu ada sesosok laki-laki tua yang melakukan pesugihan. Sebelum masuk ke ceritanya, kita nyalakan dulu sesajen. Sesajen sudah nyalakan, rokok sudah dibakar, saatnya kita bercerita. Sebut saja namanya Mbah Nam. Laki-laki setengah baya ini merupakan warga desa Kedung Jati yang paling aneh. Sosoknya yang kurang ramah, jarang bergaul, sedikit pemarah, tinggal sendirian di rumah kumuh yang tak terawat. Ditambah dengan cacat yang dideritanya, membuatnya agak dijauhi oleh warga desa yang lainnya, terutama kami anak-anak desa. Bahkan kami menjulukinya si zombie. Sifat dan penampilannya memang sedikit menyeramkan. Kulit di sekujur tubuhnya bersisik seperti kulit ular. Cara berjalannya sangat kaku, mirip robot. Bahkan untuk sekedar melangkah pun ia harus dibantu dengan sebatang tongkat kayu. Bukan tanpa sebab hingga Mbah Nam sampai mengalami penderitaan seperti itu. Menurut desas-desus yang beredar di tengah warga, laki-laki setengah baya itu mengalami cacat yang seperti itu karena kelalaiannya sendiri. Bernafsu ingin menjadi orang kaya dengan jalan pintas. Namun, justru penderitaan seumur hidup yang ia dapatkan. Jadi ceritanya, sejak dahulu Mbah Nam ini memang hidup miskin. Meski sudah berusaha keras dan bekerja membanting tulang dan memeras keringat setiap hari, namun kehidupan yang dia jalani tak dua kunjung berubah. Tetap miskin dan serba kekurangan. Hingga akhirnya Mbah Nam menggelap mata. Atas anjuran dari salah seorang temannya, Mbah Nam nekat pergi ke suatu tempat keramat yang tak boleh kami sebutkan nama dan lokasinya. Mbah Nam berangkat untuk mencari kekayaan dengan meminta bantuan setan, atau lebih tepatnya mencari pesugihan. Singkat cerita, setelah sampai di tempat yang dituju dan melakukan ritual yang tak mudah serta penuh dengan segala godaan, keinginan Mbah Nam pun berbagai syarat dan perjanjian yang harus dipenuhi dan tak boleh dilanggar sama sekali. Mbah Nam tentu saja senang bukan kepalang, membayangkan kalau sebentar lagi Mbah Nam akan menjadi orang yang kaya raya dan terpandang di desa Kedung Jati. Selama perjalanan pulang, wajahnya terlihat sangat ceria. Rasa lelah karena menempuh perjalanan jauh tak lagi ia rasakan. Begitu juga dengan rasa haus dan lapar karena hampir sepekan bersemedi tanpa makan dan minum di tempat keramat itu. Tak lagi Mbah pedulikan. Yang ada dalam pikirannya hanyalah ingin cepat sampai di rumah dan menyampaikan kabar gembira ini kepada sang istri yang dengan setia menunggu kedatangannya kembali ke rumah. Hampir 2 hari 2 malam Mbah Nam berjalan tanpa henti karena letak tempat keramat itu memang sangat jauh dari desa. Tak sekalipun Mbah Nam berhenti untuk sekedar beristirahat, karena itu memang salah satu syarat yang diajukan oleh siluman penghuni tempat keramat itu. Mbah Nam harus pulang dengan berjalan kaki, tak boleh naik kendaraan, tak boleh makan dan minum, dan tak boleh beristirahat barang sebentar pun sebelum sampai di rumah. Dan memutuskan ritual terakhirnya. Jika syarat itu dilanggar, maka Mbah Nam
akan menanggung akibat yang tidak main-main. Selain gagal mendapatkan kekayaan, Mbah Nam juga harus menanggung resiko dari perjanjian itu. Memang siluman itu menjanjikan kekayaan tidak dengan cuma-cuma. Ada harga yang harus Mbah Nam bayar atas jasa yang diberikan oleh siluman itu. Bukan tumbal atau semacamnya seperti syarat dan pesugihan-pesugihan yang lain. Melainkan Mbah Nam akan menanggung sedikit cacat pada tubuhnya akibat dari perjanjian dengan siluman itu. Setiap kekayaan bertambah nanti, maka akan tumbuh semacam sisik di tubuh Mbah Nam. Dan semakin banyak kekayaan yang Mbah Nam dapat, maka sisik-sisik yang tumbuh di tubuhnya itu juga akan semakin banyak. Mbah Nam sadar akan resiko itu, karena ia tahu setiap usaha pasti akan ada resikonya. Apalagi ini berhubungan dengan hal-hal yang goib. Dan itu Mbah Nam anggap lebih baik daripada harus memberikan tumbal nyawa atau semacamnya seperti pesugihan yang lain. Sambil berjalan, sesekali Mbah Nam menimang-nimang benda kecil aneh yang diberikan oleh siluman penghuni tempat keramat itu. Benda aneh itu yang nanti harus segera Mbah Nam kubur di tengah lantai rumahnya begitu Mbah Nam sampai di rumah. Sebagai ritual terakhir dari syarat pesugihan itu, setelah ritual itu selesai, maka segala kekayaan yang Mbah Nam impikan selama ini akan datang dengan sendirinya dengan cara yang tak diduga. Demikian kata si siluman saat memberikan benda aneh itu. Namun, untung tak dapat diraih dan malang pun seperti tak dapat ditolak. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Mbah Nam sampai juga di desa Kedung Songo. Tinggal sedikit lagi untuk sampai di desa Kedung Jati, desa tempat tinggal Mbah Nam. Waktu itu hari sudah menjelang maghrib dan Mbah Nam harus melewati area Tegal Salahan yang terkenal angker. Bukan hal mudah melewati area itu di saat waktu maghrib hampir menjelang seperti saat itu. Karena itu adalah pantangan besar, apalagi Mbah Nam sedang membawa benda yang memiliki aura mistis. Pemberian si siluman penghuni tempat keramat yang baru saja Mbah Nam kunjungi bisa saja memicu reaksi para penghuni area Tegal Salahan yang terkenal ganas dan jahat itu. Mbah Nam masih ingat beberapa waktu yang lalu ada anak yang kesurupan di tempat itu hanya gara-gara membawa sebutir batu kerikil yang ia dapat dari sebuah gunung yang ia kunjungi saat lewat di area itu. Ada sedikit rasa ragu yang dirasakan oleh Mbah Nam antara terus berjalan melewati area Tegal Salahan dan bisa segera sampai di rumah, atau mengambil jalan memutar melalui jalan lain yang berarti harus menempuh jarak yang lebih jauh. Rasa lelah yang semakin terasa ia rasakan akhirnya membuat Mbah Nam untuk memilih lewat area Tegal Salahan. Toh kata si siluman penghuni tempat keramat itu, benda aneh yang dibawa bukanlah benda sembarangan yang tak semua makhluk berani mengusiknya. Ingat akan pesan si siluman itu, keberanian Mbah Nam kembali muncul. Benda aneh itu lalu disimpan di dalam sepen, wadah khusus yang biasanya digunakan untuk menyimpan tembakau. Untuk berjaga-jaga andai saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mbah Nam kembali melangkah sambil berjalan. Mulut laki-laki tua itu terus berkemat-kamit entah membaca doa atau mantra apa. Rasa takut Mbah Nam ditekan sebisa mungkin. Pelan namun pasti kaki kurusnya membawa menuruni jalan terjal bebatuan itu. Hingga saat sampai di buk yang berada di antara turunan dan tanjakan jalan, samar-samar Mbah Nam mendengar suara bisikan samar yang menyuruhnya untuk membuang benda yang dibawanya. Bisikan yang terdengar berulang-ulang lalu disusul dengan suara tawa menyeramkan yang membuat keberanian Mbah Nam yang semula mulai bangkit menjadi luntur seketika. Tanpa pikir panjang,
Mbah Nam lari tunggang langgang menaiki jalan tanjakan yang menuju ke arah desanya. Suara tawa menyeramkan yang seolah-olah menertawakan ketakutan yang dialami oleh Mbah Nam masih terus terdengar sampai saat Mbah Nam sampai di ujung tanjakan dan napasnya sudah hampir putus di tengah tenggorokan. Barulah suara tawa itu mereda. Sampai di atas tanjakan, Mbah Nam berhenti sejenak untuk mengatur napasnya yang memburu. Dan di saat itulah Mbah Nam melihat rumah Kang Ardi yang terletak jauh dari tanjakan, lihat terang benderang dan banyak orang berkumpul di sana. Loh, Mbah Nam dari mana? Barusan saya mau ke rumah sampean lah, kok malah kebetulan ketemu di sini. Sapaan Kang Ardi yang muncul tiba-tiba mengejutkan Mbah Nam. Anda kok, ini loh barusan dari gedung sono. Ada sedikit urusan, saut Mbah Nam setelah berhasil menguasai rasa keterkejutannya. Emangnya ada apa toh nyariin saya? Kayaknya penting banget. Anu Mbah, sekalian mumpung ketemu di sini, ayo singgah dulu kendurian di rumah saya. Sapi saya beranak sore tadi, jadi saya mau ngadain syukuran kecil-kecilan gitu. Mbah Nam berpikir sejenak. Ia masih ingat dengan pesan siluman penghuni tempat angker itu bahwa ia harus langsung pulang ke rumah dan tak boleh singgah kemana-mana. Namun untuk menolak ajakan Kang Ardi rasanya tak enak juga. Di desa itu menolak undangan tetangga untuk menghadiri acara kenduri atau syukuran dianggap sebagai perbuatan yang sangat tidak sopan. Tengah Mbah Nam dilanda kebimbangan. Perut Mbah Nam pun ikut bereaksi. Bayangan akan lezatnya nasi tumpeng dan ayam panggang yang dihidangkan di acara kendurian membuat si perut yang sudah hampir sepekan tadi isi memberontak. Akhirnya Mbah Nam pun memilih untuk singgah rumah Kang Sardi dan mengabaikan pesan dari siluman tersebut. Sebuah keputusan yang salah dan menimbulkan masalah besar bagi Mbah Nam. Sepulang dari rumah Kang Ardi, Mbah Nam yang berniat untuk menyelesaikan ritual terakhirnya terlihat panik. Selepen yang Mbah Nam gunakan untuk menyimpan benda keramat pemberian si siluman sudah tak ada lagi di kantongnya. Mbah Nam yang ingat bahwa di acara kenduri tadi sempat mengeluarkan selepen itu untuk melinting tembakau, segera bergegas kembali ke rumah Kang Ardi. Namun ia menemui rumah itu sudah dalam keadaan gelap dan sepi. Tak ada bekas-bekas acara kenduri. Bahkan para penghuni rumah itu pun sepertinya sudah lama terlelap di buai mimpi. Tak percaya dengan apa yang ia lihat, Mbah Nam pun berusaha mengetuk pintu rumah itu. Awalnya hanya pelan, namun lama-lama ketukan itu berubah menjadi sebuah gedoran. Karena si tuan rumah tak kunjung keluar juga. Sampai akhirnya setelah beberapa saat lampu rumah itu menyala dan pintu depan perlahan terbuka. Duh, Mbah Nam, Kang Ardi si pemilik rumah tentu saja terkejut melihat Mbah Nam yang datang di tengah malam sambil menggedor-gedor pintu seperti itu. Ada apa Mbah? Kok malam-malam gedor-gedor pintu rumah orang? Anu Di, apa selepenku tadi ketinggalan di sini? Tanya Mbah Nam tanpa rasa bersalah sama sekali. Selepen? Kang Ardi mengerutkan dahinya. Selepen apa toh Mbah? Aneh-aneh saja sampean ini nyari selepen kok di sini. Iya, kayaknya selepenku ketinggalan di sini saat ikut kenduri tadi. Kenduri? Kenduri apaan Mbah? Sampean ini kok semakin aneh loh. Kok kenduri apa? Gimana toh? Kini Mbah Nam yang nampak kebingungan tadi, akan aku ikut kenduri di sini syukuran karena sapimu yang beranak sore tadi. Wah, tambah ngawur sampean ini Mbah. Mana ada aku ngadain acara syukuran kayak gitu. Lah wong sapi saja ndak punya kok dibilang syukuran karena sapiku beranak. Sampean kan tahu sendiri, sapi satu-satunya milikku sudah kujual beberapa bulan yang lalu. Loh, itu kamu yang ngawur Di. Lah wong jelas-jelas tadi aku ikut kenduri di sini kok. Banyak saksinya. Semua warga hadir tadi.
ada Pak Mo juga ada memimpin doa, atau jangan-jangan kamu sengaja jangan-jangan kamu sengaja menyembunyikan sapenku karena tahu ada barang berharga yang kusembunyikan di sana. Ayo ngaku saja. Bahnam masih tetap ngotot, bahkan kini menuduh Kang Ardi yang sengaja menyembunyikan sapennya. Tentu saja Kang Ardi tidak terima dituduh seperti itu. Keributan pun tak terhindarkan di tengah malam buta itu, sampai mengundang para tetangga yang datang karena mendengar suara ribut-ribut itu. Bahnam yang semakin kesal karena tetangga-tangga juga bilang bahwa tidak ada acara kendurian di rumah Kang Ardi malam itu. Terpaksa kembali pulang dengan membawa sejuta rasa yang berkecamuk di dalam hatinya. Rasa marah, malu, heran, dan kesal pun bercampur menjadi satu. Sampai di rumah, sejuta perasaan itu masih terus berkecamuk di dalam hatinya. Namun, rasa lelah yang ia rasakan setelah menempuh perjalanan jauh mengalahkan segalanya. Bahnam tanpa sadar tertidur di atas balai-balai bambu yang berada di teras rumahnya. Dan dalamnya itu ia bermimpi siluman penghuni tempat keramat itu datang menemuinya dan memarahinya habis-habisan. Dasar manusia bodoh, bisa-bisanya kamu terkena tipu muslihat para dedemit. Apa boleh buat, Jo, nasi telah menjadi bubur. Kau telah melanggar pantangan yang kuberikan. Kekayaan yang kau harapkan itu tak akan pernah bisa kau miliki. Namun begitu sesuai dengan perjanjian kita, kau akan tetap merasakan akibat dari perjanjian yang telah kita buat. Ingat itu, wahai anak manusia. Bahnam menggeragap bangun dari tidurnya. Hari pagi rupanya, dan mimpi buruknya pun menjadi kenyataan. Ia yang merasakan gatal yang teramat sangat di betisnya, berusaha untuk menggaruknya, dan betapa terkejutnya ia saat menggaruk betisnya itu ternyata telah tumbuh semacam sisik di bagian yang gatal itu. Bahnam tertegun, lalu tubuhnya terasa lemas ketika saat menyadari bahwa usaha keras yang baru saja Bahnam lakukan tidak hanya menghasilkan sebuah kegagalan, namun juga menciptakan sebuah siksaan yang akan ia rasakan di sepanjang hidupnya. Rasa sesal pun melanda. Penyesalan yang baru saja ia lakukan tidak hanya menghasilkan sebuah kegagalan, namun juga menciptakan sebuah siksaan yang akan ia rasakan di sepanjang hidupnya. Rasa sesal pun melanda, penyesalan yang sepertinya tiada guna. Itu cerita yang bisa gue bawakan. Jangan pernah sekali-kali berteman dengan setan, karena semanis apapun janji setan, ujung-ujungnya pasti akan menyesatkan. Di konten kali ini tidak ada hal segi positifnya. Jangan pernah ingin mendapatkan kekayaan sesaat. Jangan lupa di komen, like, and subscribe.